Baik, di sini saya meminta bantuan ChatGPT untuk mencarikan saya jurnal dengan kualitas Q1 yang menjelaskan tentang polaritas, kelarutan, dan lipofilisitas yang mempengaruhi absorpsi distribusi obat, dan saya meminta GPT untuk mengkaitkan hal tersebut dengan bidang farmasi. Setelah diberikan beberapa referensi, saya memilih jurnal Study of the Lipophilicity and ADMET, Adsorpsi, Distribusi, Metabolisme, Ekskresi, and Toxicity Parameters of New Anticancer Diquinotiazines with Pharmacophore Substituents, di mana jurnalnya telah saya translatekan ke bahasa Indonesia. Di dalam jurnal ini memuat pembahasan tentang keterkaitan lipofilisitas, larutan pada suatu senyawa obat yang memberikan dampak pada efek farmakokinetik suatu obat. Dan di dalam jurnal ini juga memuat struktur atau gugus fungsi dari obat tersebut. Di dalam jurnal ini juga menyatakan bahwa zat lipofilik dapat lebih mudah menembus membran sel dan bermigrasi ke jaringan kaya lipid, yang dapat mempengaruhi distribusinya di dalam tubuh. Zat dengan peningkatan lipofilisitas mungkin lebih rentan terhadap metabolisme di hati melalui reaksi oksidasi, reduksi, dan konjugasi. Dampak lipofilisitas pada metabolisme dapat memiliki konsekuensi untuk aktivitas farmakologis dan toksisitas. Dari pernyataan tersebut, saya meminta bantuan ChatGPT untuk membantu saya dalam menemukan rumusan masalah. Ditemukan rumusan masalah berupa bagaimana hubungan lipofilisitas, polaritas, dan kelarutan terhadap parameter adsorpsi, distribusi, metabolisme, toksisitasi, terutama pada absorpsi dan distribusi pada senyawa diquinotiazin. Lalu saya meminta bantuan ChatGPT pula untuk membantu saya mencarikan jurnal solusi yang relevan di bidang farmasi terkait rumusan masalah tersebut. Kemudian diberikan beberapa referensi oleh ChatGPT. Saya memilih jurnal Experimental Examinations of Solubility and Lipophilicity as Pharmaceutically Relevant Points of Novel Bioactive Hybrid Compounds. Setelah saya translatekan ke bahasa Indonesia, di mana jurnal ini juga memuat struktur kimia atau gugus fungsinya berikut, dan menyatakan solusi untuk dari rumusan masalah tersebut, yakni obat yang berhasil menggabungkan aktivitas biologis dan sifat fisikokimia yang relevan secara farmasi seperti kelarutan, lipofilisitas, stabilitas, kapasitas ionisasi, dan lain-lain. Nah, dari hal tersebut, inilah yang menjadi alasan ketiganya menjadi fondasi utama dalam memodifikasi atau mengevaluasi kelarutan dan lipofilisitasnya sebagai karakteristik farmasi yang utama. Kemudian, dikatakan di jurnal ini, kelarutan dalam air adalah parameter kunci kandidat potensial untuk menjadi senyawa obat. Karena kelarutan yang buruk dalam air sering menyebabkan penyerapan yang buruk. Bahkan, jika tingkat permeasinya tinggi karena penetrasi senyawa obat melalui membran usus, sebanding dengan gradien konsentrasi obat antara lumen usus dan darah. Selain itu, di jurnal ini juga menyatakan bahwa konsentrasi tinggi senyawa obat yang tidak larut dalam tubuh dapat menyebabkan kristalisasi dan toksisitas tinggi. Oleh karena itu, keterkaitan ketiganya itu sangat penting bagi efek dari senyawa obat tersebut. Kemudian, di jurnal ini juga menyatakan bahwa lipofilisitas ini memiliki efek signifikan baik pada perilaku farmakokinetik dan farmakodinamik serta toksikologi. Terima kasih.